Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah perancangan teknik, program studi teknik mesin S1 jurusan teknik mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya Ferry Ian Syadwinara dengan NIM 521141804 sebagai moderator dan rekan saya Tasya Tamalin dengan NIM 521141801. Saya Muhammad Afrizal Musaki dengan NIM 52114181002. Dan saya Elvira Musyadifah Ramadhani, NIM 521141800. Ya, di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami terkait dengan mata kuliah perancangan teknik, yakni mesin pencaca atau penghancur cangkang kerang. Berikut adalah gambar alat penghancur cangkang kerang. Latar belakang masalah. Yang pertama, menumpuknya limbah cangkang kerang hasil penangkapan kerang seperti yang terjadi di Desa Sambeng, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, menimbulkan bau yang tidak sedap di lingkungan sekitar. Selain itu juga menjadi limbah masyarakat di lingkungan sekitar. Terus yang kedua, proses pembuatan grid cangkang kerang masih konvensional, yaitu menumbuk cangkang kerang dengan memakai tenaga manusia untuk menghasilkan grid cangkang kerang. Hal ini tentu akan menghambat laju produksinya. Dan yang ketiga, yakni dari beberapa pengolahan cangkang seafood atau cangkang kerang ini, kebutuhan akan peralatan yang murah dalam rangka meningkatkan hasil produksi dari pengolahan limbah sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Selanjutnya, tujuan diadakan perancangan mesin cangkang kerang ini yang pertama, yakni mendorong percepatan produksi bubuk cangkang kerang. Yang kedua, menciptakan alat dengan rancangan sederhana untuk membantu proses pemecahan limbah cangkang kerang secara praktis. Untuk yang ketiga, mempermudah nelayan dalam proses pengolahan cangkang kerang. Yang keempat, untuk mengurangi limbah cangkang kerang yang tidak mendapat penanganan khusus. Manfaat dari perancangan ini yang pertama, mengetahui perancangan mesin penghancur cangkang kerang. Yang kedua, referensi tambahan untuk penelitian tentang perancangan pembuatan guna teknologi tepat guna. Yang ketiga, mengurangi limbah cangkang kerang yang tidak mendapat penanganan khusus dan dapat mempermudah nelayan dalam proses pengolahan limbah cangkang kerang. Yang keempat, kebermanfaatan bagi masyarakat pesisir Desa Sambeng, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perancangan poros disebutkan dalam jurnal yang diterbitkan oleh Al-Fajar tahun 2019, yakni yang pertama, kekuatan poros atau sebuah poros harus direncanakan sehingga cukup kuat untuk menahan beban puntir atau lentur atau gabungan antara puntir dan lentur, beban tarik ataupun tekan. Yang kedua, kekakuan poros. Kekakuan poros juga harus diperhatikan untuk menahan beban lenturnya atau defleksi punten yang terlalu besar yang akan mengakibatkan ketidaktelitian atau getaran dan suara. Yang ketiga, puntiran kritis. Pada saat puntiran mesin dinaikkan, maka pada suatu harga puntiran tertentu dapat terjadi getaran yang luar biasa besarnya. Puntiran ini disebut puntiran kritis. Maka poros harus direncanakan sehingga puntiran kritisnya lebih rendah dari putaran kritisnya. Ya, selanjutnya keunggulan produk dibandingkan produk yang sudah ada. Yang
Pertama, proses pembuatan mesin pencaca kerang hijau ini tergolong lebih mudah dibanding yang produk sudah ada. Terus pengoperasian mesin pencaca kerang hijau lebih mudah, pemeliharaan dan perawatan dari mesin pencaca limbah kerang hijau juga lebih mudah. Lalu selanjutnya komponen dari mesin juga mudah didapatkan. Dan yang kelima, mempunyai kapasitas produksi yakni 100 kilogram per jam. Tahapan penelitian mencakup langkah-langkah pelaksanaan penelitian dari awal sampai akhir. Masing-masing langkah penelitian diuraikan secara rinci sebagai berikut. 1. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah mencakup analisis permasalahan yang ada terkait sistem pencacahan pada mesin pencaca. Perlu adanya pengidentifikasian masalah untuk mengetahui masalah pada penelitian ke depan, sehingga penyelesaian dapat ditemukan. Yang kedua, studi literatur. Studi literatur didapatkan dari berbagai sumber, baik dari buku, jurnal, ataupun internet, sehingga didapat data-data parameter sebagai penunjang perancangan yang akan dilakukan. Yang ketiga, perencanaan dan perancangan alat. Pada saat ini menggunakan software Autodesk Inventor Profesional 2019. Perencanaan dan perancangan alat dilakukan untuk memvalidasi bentuk warna dan proses pengerjaan dari komponen-komponen mesin pencaca kerang hijau dilakukan sesuai desain agar menghasilkan sistem perancangan sesuai yang diinginkan. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Elvira. Yang keempat yaitu analisis hasil perancangan. Analisis hasil perancangan dilakukan dengan menggunakan perhitungan hasil rancangan. Kemudian yang kelima yaitu kalibrasi. Kualitas data penelitian dipengaruhi oleh kualitas instrumen dan reliabilitas instrumen. Yang keenam yaitu pengujian. Dilaksanakan ketika telah mencapai kesiapan desain dari rancangan mesin pencaca. Pengujian dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur yang diterapkan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu data hasil. Data hasil didapatkan setelah melakukan pengamatan pada tahapan pengujian. Proses pengambilan data menggunakan metode sampling beberapa kali untuk diambil hasil rata-rata sehingga dapatkan validitas hasil yang maksimal. Yang kedelapan yaitu kesesuaian. Data hasil dari pengamatan pada proses pengujian selanjutnya akan dianalisa untuk menentukan kesesuaian data dengan satu penelitian yaitu spesifikasi mesin pencaca kerang hijau. Data yang lolos kriteria akan diproses pada tahapan selanjutnya. Sebaliknya, saat data yang dihasilkan tidak memenuhi kriteria, maka akan dilakukan kalibrasi ulang untuk mendapatkan hasil data yang lebih baik. Selanjutnya yang ke-9 yaitu optimasi. Data yang belum memenuhi kriteria akan dilakukan optimasi, yaitu dengan cara kalibrasi ulang untuk dilakukan pengujian ulang. Namun, saat data yang dihasilkan sudah memenuhi kriteria standar, akan diteruskan pada proses selanjutnya. Kemudian yang ke-10 yaitu analisis data. Data yang didapatkan akan dianalisis menggunakan parameter-parameter dan nilai ukur yang diterapkan berdasarkan hasil analisis data akan ditarik kesimpulan bahwa pengujian ini mampu memberikan dampak yang baik ataupun buruk terhadap rancangan sebelumnya. Selanjutnya yang ke-11 yaitu kesimpulan. Kesimpulan menjelaskan penarikan dari pengujian, penelitian dan hasil analisis data yang telah dilakukan.
Selanjutnya, ada perhitungan dari daya motor listrik dan putaran mesin. Sebelumnya kita harus menghitung putaran terlebih dahulu dan diketahui kapasitas target per jamnya yaitu 100 kg per jam. Jadi menggunakan rumus yang ada di layar, kemudian didapatkan hasil putaran mesin yang dibutuhkan yaitu 137,5 radian per menit. Rencanakan untuk mencacah 1 kilo cangkang kerang diasumsikan memerlukan sekitar 330 kali pencacahan dan akan direncanakan terdapat 2 silinder pencacah. Kemudian kita menghitung daya motor listrik yaitu dengan rumus P kali omega. Omeganya sendiri yaitu putaran mesin yang tadi dan didapatkan hasil 577,5 watt. Kemudian dijadikan kilowatt menjadi 0,58 kilowatt. Daya yang digunakan pada mesin pencacah cangkang kerang lebih rendah daripada coffee maker, yaitu coffee makernya sebesar 750. Selanjutnya yaitu model perancangan. Yang pertama, penjelasan konsep mesin pencacah kerang hijau yang akan dibuat. Meliputi 1. Mesin dibuat berukuran sedang sehingga praktis dan mudah dipindahkan. Yang kedua, kapasitas mesin itu lebih 100 kg per jam. Yang ketiga, mesin mampu berproduksi beberapa jam terus-menerus. Yang keempat, yaitu komponen mesin mudah dibongkar pasang. Kemudian ada perancangan konsep produk, meliputi A. Sistem transmisi menggunakan V-belt dimaksudkan agar lebih mudah dalam pembuatan dan penghematan biaya. Kemudian ada konstruksi rangka dibuat kuat agar mampu menahan getaran. Yang ketiga, sistem pengelolaan pencacahan dimudah tanpa mengambil dari mesin. Yang keempat yaitu suku cacah komponen yang digunakan mudah didapat sehingga mempermudah perbaikan dan perawatan. Kemudian ada prosedur penelitian. Yang pertama, pendekatan rancangan. Pendekatan rancangan ini berdasarkan konstruksi, sistem, dan mekanisme prototipe mesin pencacah menggunakan pisau piringan. Yang kedua, pembuatan desain mesin pencacah. Ada beberapa langkah pembuatan desain alat dan mesin pencacah menggunakan pisau piringan, yaitu A. Desain mesin pencacah dirancang, kemudian desain mesin pencacah dihitung ukurannya, dan desain mesin pencacah digambar rancangan menggunakan software inventor. Yang ketiga, pengujian desain. Sebelum prototipe mesin ini dibuat terlebih dahulu akan dilakukan analisis bertujuan untuk memastikan desain sudah sempurna. Kemudian ada analisis kebutuhan. Standar penampilan. Mesin pencacah kerang hijau mempunyai konstruksi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan, kenyamanan, dan keamanan dalam pengoperasiannya. Dasar yang digunakan yaitu modifikasi mesin serupa yang telah ada di pasaran. Modifikasi tersebut di beberapa bagian, di antaranya 1. Tabung menggunakan bahan stainless steel agar tahan korosi. Yang kedua, penggunaan komponen atau spare part yang mudah dibeli di pasaran. Yang ketiga, stainless steel yang digunakan untuk bahan tabung memiliki ketebalan 1 mm. Yang keempat, bahan rangka menggunakan ukuran 1100 mm kali 900 mm kali 800 mm. Yang kelima, sistem kerja mesin menggunakan penggerak motor listrik sehingga pekerjaan jadi lebih ringan. Dan yang terakhir itu penggigatan beberapa bagian dimaksudkan untuk melindungi rangka dari korosi. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari Elvira. Selanjutnya adalah pemilihan bahan poros. Poros adalah bagian dari sistem transmisi mesin pencacah kerang hijau. Putaran dari motor listrik diteruskan puli dan sabuk V-belt kemudian ke poros. Poros ini berfungsi sebagai penerus putaran puli.
Untuk membuat poros diperlukan bahan dasar poros gel yang mempunyai panjang 178 mm dengan diameter 17 mm. Selanjutnya, pemilihan bahan tabung. Tabung pada mesin pencacah kerang hijau merupakan komponen yang berfungsi sebagai tempat pencacahan kerang hijau. Bahan yang dipakai untuk tabung ini adalah stainless steel dengan ketebalan 1 mm, dimensi tabung dengan panjang 820 mm dan lebar 400 mm, menggunakan bahan stainless steel, yaitu memiliki daya tahan tinggi terhadap korosi, memberikan penampilan menarik dengan kualitas tinggi dalam berbagai aplikasi, dan kemampuan stainless steel untuk dapat dengan mudah dibersihkan memberikan keuntungan higienis yang besar. Yang ketiga ada pemilihan bahan rangka. Rangka merupakan suatu komponen yang harus ada pada mesin pencacah kerang hijau. Hal ini dikarenakan rangka merupakan penopang komponen-komponen yang ada pada mesin pencacah. Konstruksi dari mesin pencacah kerang hijau ini harus kokoh dan memiliki bahan rangka pada mesin pencacah kerang hijau dipilih menggunakan besi baja profil L dengan ukuran 400 mm 40 mm kali 40 mm kali 4 mm dengan dimensi rangka 1100 mm dikali 900 mm dan dikali 800 mm. Pertimbangan perancangan. Yang pertama, pertimbangan teknis. Pertimbangan nilai teknis identik dengan kekuatan konstruksi mesin sebagai jaminan terhadap calon pembeli, di mana pertimbangan teknis dari mesin pencacah kerang hijau ini adalah sebagai berikut. Pertama, konstruksi yang kuat dan proses finishing yang baik untuk menambah umur mesin. Kedua, proses assembly mesin relatif mudah sehingga perawatan dan maintenance mesin dapat dilakukan dengan mudah dan murah. Yang kedua ada pertimbangan perancangan. Pertimbangan ergonomis. Nah, pertimbangan ergonomis mesin pencacah kerang hijau berdasarkan analisis kebutuhan adalah sebagai berikut. Mesin pencacah kerang hijau ini tidak lagi menggunakan tenaga manusia sebagai tenaga penggerak utama, melainkan telah menggunakan motor listrik sebagai sumber tenaga penggerak utamanya. Kedua, konstruksi mesin yang sederhana dan proporsional memungkinkan setiap orang dapat mengoperasikannya dengan mudah. Yang ketiga, berdasarkan spesifikasi mesin yang cukup proporsional, dapat mempermudah proses pemindahan tempat mesin serta pengaturan lingkungan tempat kerja pemakai. Yang ketiga ada pertimbangan lingkungan. Pertimbangan lingkungan sebagai pendukung diterimanya produk oleh masyarakat dan calon pembeli adalah mesin pencacah kerang hijau yang bebas polusi dan tidak bising sebagai pendukung kenyamanan operator. Yang terakhir ada pertimbangan keselamatan kerja. Pertimbangan keselamatan kerja merupakan syarat ketentuan mesin untuk dapat dikatakan layak pakai. Syarat tersebut dapat berupa bentuk komponen mesin yang berfungsi sebagai pengaman atau pelindung operator pada bagian mesin yang berpotensi terhadap kecelakaan kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tasya Tamalin. Bill of material dari perancangan mesin pencacah kerang. Di sini ada pillow block, pencacah poros panjang, pencacah 2 poros pendek. Dan ada kap pencacah, tutup kap, alas penampung, V-belt, pule 1, pule 2, gear 1, gear 2. Lanjut.
Ini merupakan gambar teknik yang sudah kami buat. Yang pertama itu ada gambar frame, yaitu rangka. Yang kedua ada gambar cup. Yang ketiga ada poros atau pencacah pertama. Lanjut. Yang keempat ada pencacah dua atau poros kedua. Selanjutnya ada penampung untuk menampung bubuk dari cangkang kerang dan ada pillow block. Lanjut. Ini ada pulai 1. Pulai 1 dan pulai 2 memiliki ukuran yang sama. Ada gear 1 dan electric motor atau penggerak mesinnya. Kajian finansial. Dalam perhitungan mesin pencacah ini, kami tidak menghitung dari bahan-bahan ataupun mesin jadinya. Jadi kami tidak menghitung semua. Lanjut. Selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Berikut adalah presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.